changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Kami merasakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pimpin kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau dibentuk, kami mau dididik, kami mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari nyatakan kekaguman akan Tuhan, saudara. Ku kagumi, amin, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita sama-sama ambil waktu sejenak sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh Tuhan datang kepadamu, sekalipun kami punya banyak aktivitas di tengah-tengah kesibukan kami. Kami tahu bahwa Tuhan adalah yang terutama di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan recharge energi kami, recharge spirit kami, supaya kami tidak lemah, supaya roh kami Tuhan tetap menyala-nyala. Kami tetap punya kekuatan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah fellowship ladies, kami boleh diberkati, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kami boleh disegarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom ladies yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya hari ini kita semua bersemangat, dan kebetulan kita sudah memasuki pertengahan bulan November. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Desember, di akhir tahun. Waktu yang berjalan begitu cepat, tidak terasa, dan kita sudah ada dalam satu suasana Natal. Ladies yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan pada hari ini bahwa jangan lupa bahwa Natal, Christmas itu bukan sekedar celebration, bukan sekedar satu kemegahan yang indah, yang luar biasa, yang dimana kita inginnya berkesan. Mungkin ada ladies yang pinginnya saya Christmas itu suasananya salju, gitu ya. Mungkin ladies ada pernah membayangkan, kalau di luar negeri gitu kayaknya enak ya gitu, bisa menikmati Natal, pohonnya besar-besar gitu, mungkin dingin-dingin, ada api unggun seperti di film-film. Tapi ladies, jangan lupa bahwa Tuhan mengingatkan Natal bukan sekedar celebration, bukan hanya kita memperingati ladies bahkan, tetapi kita membawa makna Natal dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat 25 Desember, bukan hanya momen 1 tahun sekali, tetapi para ladies, setiap hari kita memaknai Natal. Tuhan Yesus datang ke dunia, juru selamat kita. Para ladies, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu The Miracle of Christmas is Here. Mukjizat Natal ada di sini. Ya, para ladies, mukjizat Natal ada di sini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah lahir di dunia. Bukan mukjizat Natal itu adanya nanti hanya di bulan Desember atau 1 tahun sekali. Tetapi saat ini, dimanapun engkau dan saya berada, saya percaya ada Yesus, ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mukjizatnya menyertai engkau dan saya. Mukjizatnya ada, menjawab setiap kebutuhan dan keperluan engkau dan saya. Mungkin engkau divonis oleh dokter, sakitmu tidak bisa sembuh. Engkau harus terus perawatan, engkau harus terus terapi. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan slide kedua, yang kita mau belajar bahkan jauh lebih berharga daripada kesembuhan para ladies. Jauh lebih berharga daripada berkat-berkat Tuhan. Tetapi di sini mukjizat terbesar yang pernah terjadi di dunia ini adalah kedatangan Tuhan Yesus di bumi. Para ladies, coba kita buka firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 10. Di sini saya juga sudah menyiapkan PPT-nya. Saya bantu bacakan untuk kita semuanya. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mukjizat terbesar waktu Yesus datang ke atas bumi,
Yesus datang untuk membawa sukacita yang besar untuk engkau dan saya, para ladies. Para ladies pernah melihat seseorang yang jutek, ya. Jutek itu biasanya wanita, tapi bukan hanya wanita aja yang jutek. Sering itu juga pria. Ya, saya pernah ada dalam satu mungkin dalam satu toko lagi belanja. Waktu kita dilayani oleh seseorang yang gak ada sukacitanya, gak ada senyumnya. Waktu menyapa juga kayaknya kita kok nggak merasa damai ya. Kita merasa kok nggak nyaman. Pernah mungkin para ladies datang ke satu toko yang seperti itu dilayani oleh SPG, mungkin oleh pemilik toko yang jutek. Tidak ada senyumnya, tidak ada sukacitanya. Kayaknya kok bawaannya berat gitu ya hidupnya. Dari wajahnya, ekspresinya, itu kok kayaknya berat. Saya percaya bahwa waktu kita senantiasa diingatkan, waktu doa berkat dari hati kita terpancar kehidupan. Seseorang yang memendam banyak mungkin masalah, banyak persoalan, memendam banyak beban, mungkin sakit hati. Saya percaya itu akan terpancar dari raut wajahnya. Nah, saya percaya hari ini para ladies, kita dalam suasana Natal, kita semua bersuka cita, kita semua berbahagia. Para ladies, bukan karena kita barusan dapat arisan, bukan karena kita barusan dapat transferan, bukan karena kita barusan bisa beli berlian, emas, dan lain-lain. Tetapi saya percaya sukacita kita itu karena Yesus datang di dunia, datang masuk di dalam hatimu dan hati saya. Waktu ada Yesus di dalam hatimu dan hati saya, akan meluap suatu sukacita yang besar. Para ladies, hari-hari ini saya lagi ada satu pergumulan yang cukup melelahkan ya. Ada satu kasus gitu ya untuk satu transaksi. Rasanya melelahkan karena harus diurus sampai malam gitu untuk negosiasi. Kemudian ternyata ada sesuatu yang disembunyikan dalam satu transaksi itu dan tidak berjalan dengan mulus. Saya rasanya mau marah, rasanya mau emosi sepanjang hari itu sembari mengurus bayi gitu ya, sembari ada pelayanan juga, ada kunjungan, ada jemaat yang sakit. Rasanya saya tuh mumet gitu ya, mumet. Dan waktu mumet seperti itu, saya menyadari kok wajah saya ini tidak ada sukacita ya gitu ya. Dan di situ saya melihat kalau hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan beban, dengan persoalan, kita lupa datang kepada Tuhan untuk minta kekuatan, untuk mengucap syukur, maka yang terpancar aura kita, tidak ada sukacita yang menjadi berkat bagi orang lain, para ladies. Yang ada bawaannya emosi, ya. Apalagi waktu kalau kasih makan anak gitu ya, dilepeh, anaknya lari, tambah emosi lagi. Tapi saya percaya ada sesuatu alasan selalu untuk kita mengucap syukur. Dan di sini waktu para majus melihat bintang itu dikatakan sangat bersukacitalah mereka. Yang membuat para majus bersukacita bukan karena mereka mendapatkan satu berkat yang besar. Bahkan mereka membawa banyak kemenyan, mur, persembahan kepada Tuhan. Mereka memberikan dan mengorbankan sesuatu. Kita lihat, bahkan orang-orang ini adalah suatu contoh teladan. Mereka bersuka cita karena mereka bisa membawa sesuatu. Mereka bisa datang sekalipun perjalanan itu jauh. Mereka menempuh perjalanan yang jauh. Mereka tetap ingin melihat di mana Sang Juru Selamat itu, Yesus, lahir. Dan mereka bersuka cita karena mereka melihat satu tanda. Mereka semakin dekat dengan tanda di mana Sang Juru Selamat itu berada dan mereka tiba bersama melihat Sang Juru Selamat itu lahir di dunia. Mereka bersuka cita bukan karena hal materi. Sekalipun mereka harus melakukan perjalanan jauh, mungkin mereka lelah, mungkin ada sesuatu kita hari ini mengikuti Tuhan, kita ada sesuatu yang harus dikorbankan, mungkin ada sesuatu yang kita harus berikan. Tetapi saya percaya itu adalah satu sukacita. Waktu kita merasakan ada hadirat Tuhan, waktu kita merasakan ada Tuhan yang menegur, Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang memberi penghiburan, itu adalah satu alasan untuk kita bersukacita. Kemudian slide selanjutnya, para ladies, kenapa sih seseorang itu sulit untuk bersukacita?
Ya saya pengen happy sih, tapi kok susah, berat rasanya. Gimana mau sukacita? Orang masalah banyak, hutang menumpuk, anak saya juga gak bertobat-bertobat, mungkin suami saya gak bertobat-bertobat. Tetapi para ladies yang dikasihi Tuhan, ingatlah, di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan para ladies, pikiran kita ini terarah hanya dengan hal-hal yang duniawi. Kalau seseorang fokusnya pada hal-hal yang duniawi, yang terlihat, kita tidak bisa memandang sesuatu yang besar yang Tuhan telah sediakan untuk setiap kita hari ini. Kalau engkau fokusmu hanyalah materi, hal-hal yang kelihatan. Kalau engkau diberkati, gajimu bertambah, engkau sukacita. Kalau tidak bertambah, penghasilan kita, kemudian kita mengeluh, kemudian kita ngomel, kemudian kita mogok kerja misalnya. Tetapi hari ini kita mau mengarahkan pikiran kita bukan kepada hal-hal yang duniawi, tetapi pada perkara surgawi, ladies yang dikasihi Tuhan. Bukan satu hal yang mudah untuk kita bisa mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang rohani, yang surgawi. Tetapi kalau engkau dan saya memenuhi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan, waktu kita bersekutu seperti ini, mengikuti Ladies Devotion, saya percaya ini mengingatkan kita kembali. Saya pun seringkali waktu sudah mumet gitu ya, sepanjang hari mungkin urus ada pelayanan, ada pekerjaan, ada baby, saya meluangkan waktu sewaktu saya sudah mumet gitu ya, saya setel khotbah. Saya setel khotbah, ibadah online, dan waktu itu seperti mengingatkan mungkin satu ayat saja yang didengar. Mungkin itu hanya seperti singkat, tetapi saya percaya itu menjadi satu seperti siraman rohani yang membasahi tanah hati kita ini. Yang itu adalah satu reminder untuk kita kembali lagi mengucap syukur. Bersukacita bukan karena keadaan, bukan karena melihat hari ini, tetapi kita lihat apa yang Tuhan telah sediakan di depan, masa depan kita, yang kita belum lihat. Kita percaya, kita mengucap syukur, dan kita bersukacita karena semua yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik. Karena semua yang Tuhan sediakan adalah hal-hal yang luar biasa. Slide selanjutnya, alasan untuk kita bersukacita para ladies. Mungkin kita bisa buka di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24. Dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Karena Tuhan, para ladies. Alasan kita bersukacita adalah karena Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mungkin para ladies pernah bangun tidur dengan pagi-pagi dan merasa, duh males banget gitu ya. Mungkin bangun, mungkin capek banget. Rasanya bangun tidur mungkin sepertinya gak ada tujuan ya. Hari ini kok kayaknya membosankan sekali. Bangun tidur, bikin bekal anak mungkin urus pekerjaan rumah tangga, mungkin urus pekerjaan yang biasa kok rasanya kok males banget ya. Saya gak bersemangat, tidak ada motivasi. Tetapi percayalah bahwa setiap hari adalah hari yang Tuhan telah jadikan. Tuhan punya berkat perkara yang besar untuk engkau dan saya setiap harinya. Dan itu adalah alasan untuk kita mengucap syukur. Karena setiap hari waktu Tuhan memberikan satu hari yang spesial, memberikan satu kesempatan yang spesial untuk engkau dan saya para ladies bisa berkarya menjadi wanita-wanita yang menjadi berkat, yang menggarami dunia. Itu adalah alasan untuk kita bisa bersukacita. Alasannya bukan karena faktor eksternal para ladies, tetapi ingat, Immanuel, Allah menyertai engkau dan saya. Ia ada di dalam setiap engkau dan saya. Mari kita menjadi berkat, menggarami, menebarkan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan motivasi, orang-orang yang tidak ada harapan, orang-orang yang punya problem, masalah, dalam apapun juga. Dan kemudian para ladies, alasan untuk kita bersukacita adalah di dalam Mazmur 126 ayat yang ketiga.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Percayalah para ladies, terlalu banyak kita punya kenangan bersama Tuhan yang indah. 2 hari lalu, 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, Tuhan menolong saya. Tuhan telah melepaskan saya dari jerat, jerat apapun. Ya, saya ingat sedikit sharing. Waktu itu saya lagi lihat-lihat Instagram, saya lihat satu ibu, dia bersaksi di Instagramnya itu, dia punya plafon rumah itu ambruk para ladies. Ya, jadi di kamarnya itu anaknya sedang tidur. Anaknya sedang tidur dan posisinya itu plafonnya itu mengenai sampai anaknya lagi tidur itu, tetapi ada eh, guling ya, ada guling dan pas digulingnya sehingga muka wajahnya itu badannya anaknya ini tertahan dengan guling itu plafonnya. Dan waktu saya lihat kejadian ini, wow gitu ya, satu plafon. Siapa yang sangka para ladies, plafon rumah kita atau nggak ada gempa bumi, nggak ada tanda-tanda apapun. Dan kalau hari ini engkau dan saya dalam keadaan sehat. Saya dengar banyak anak-anak yang sakit, terkena flu Singapura, ada yang kena mungkin karena cuaca udara yang kurang baik, kena radang paru-paru, harus di terapi, harus em, dirawat di rumah sakit. Saya percaya kalau hari ini anak-anak kita, orang tua kita, suami kita dalam keadaan sehat dipelihara Tuhan, bukankah itu anugerah yang luar biasa? Mungkin kita nggak punya asuransi, kita nggak punya jaminan kesehatan sampai ke luar negeri. Tetapi engkau dan saya punya Tuhan yang menjamin kita. Mungkin kita nggak mampu untuk memproteksi, tetapi percayalah Tuhan mampu memproteksi engkau dan saya. Dan sekalipun Tuhan izinkan terjadi, saya pun juga percaya mukjizatnya untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, mukjizatnya untuk menguatkan engkau dan saya. Sehingga hari ini para ladies, selalu ada banyak alasan untuk kita bersuka cita. Mukjizat itu ada di sini, saat ini juga. Kalau engkau mungkin punya pergumulan, kau punya masalah, kau bisa berdoa di tempatmu masing-masing. Engkau sambil menantikan Tuhan, engkau menguatkan imanmu sendiri. Dan engkau percaya bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar. Maka kita bersuka cita. Sekalipun Tuhan belum melakukannya. Engkau tetap menantikan Tuhan. Engkau terus menantikan waktu Tuhan untuk memulihkan keadaan. Pasti Tuhan tidak pernah terlambat. Beberapa hari lalu waktu ada seorang wanita datang ke gereja hari Minggu di tempat kita, wanita ini tidak bisa berjalan, sulit ya. Sulit dia berjalan, dia dikatakan sama temennya dia memaksakan dirinya untuk bisa ke gereja. Dan selesai beribadah para ladies, wanita ini kejang ya. Masih di tempat duduk, kita bantu layani. Jadi dari kakinya itu sama tangannya itu kejang gitu ya. Terus terus shaking gitu ya. Dan saya juga bingung ini kenapa gitu ya sakitnya. Karena belum lama beberapa minggu atau bulan-bulan yang lalu itu juga ada kejadian yang agak berbeda, tetapi wanita yang itu seperti butuh pelepasan. Dan berbeda case dengan wanita yang ini. Wanita yang ini ternyata setelah didoakan, dia menangis dan dia diingatkan Tuhan mengenai dosa. Mengenai dosa yang dia sudah berkomitmen, dia harus tinggalkan, tetapi dia masih bermain-main dalam dosa itu. Dan Tuhan memberikan satu teguran. Tuhan memberikan satu teguran. Bapak Ibu, para ladies yang dikasih Tuhan, saya diingatkan mengenai firman Tuhan yang dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan adalah dosa. Sehingga hari ini kalau kita percaya the miracle is here, bahwa mukjizat itu ada di sini, saat ini, sekarang, mampu menolong dan memulihkan keadaan engkau dan saya. Tetapi jangan sampai ada pembatas penghalang dosa yang ada yang memisahkan kita dengan Tuhan. Para ladies, pastikan mungkin kita ada banyak hal-hal yang kita tidak sadari itu melukai
orang di sekitar kita, mungkin itu kata-kata kita, sepertinya kita sudah berusaha berkata yang baik, tapi ternyata itu menunjukkan eh, kita nggak respect sama suami kita. Selesaikan itu, minta maaf. Memang bukan satu hal yang mudah ya waktu kita harus minta maaf. Saya berusaha untuk mempraktekkan. Ada rasa seperti gengsi, canggung, ngapainlah minta maaf, sudahlah biarin aja nanti juga lupa. Ya wajarlah terjadi. Mungkin kita menyepelekan para ladies, tetapi di dalam rumah tangga saya belajar hal kecil. Say sorry, bukan hanya formalitas ya ladies, beda kalau kita sorry lah, maaf lah gitu ya, setengah hati seperti ya yang penting udah minta maaf gitu ya, bukan saya salah juga, ya udahlah minta maaf lah gitu ya. Mungkin kita tuh seringkali minta maaf itu tidak sepenuh hati, tetapi sekali lagi ini bukan formalitas. Kita belajar mega project karakter Kristus, merendahkan diri, rendah hati. Kita belajar mega project karakter Kristus hari Minggu, bagaimana kita mempraktekannya di dalam rumah tangga kita sebagai ibu rumah tangga. Bukan satu hal yang mudah, berat, tetapi waktu kita terbiasa menundukkan diri kita, ada submission kepada suami, kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bilang kita bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan, tapi kita tidak belajar untuk submit kepada suami kita. Itu hal yang terlihat setiap hari. Kita belajar untuk respect. Mungkin itu kita belum lulus, tapi nggak apa-apa. Kita belajar terus, kita berjuang terus supaya kita bisa belajar untuk mempraktekkan, melatih kedagingan kita ini. Supaya kita tidak congkak, supaya kita tidak belajar untuk gengsi. Tapi kita belajar untuk menundukkan diri kita, untuk merendahkan hati kita. Slide selanjutnya. Di sini dikatakan kehilangan sukacita menimbulkan ketakutan di dalam hidup manusia, para ladies. Ada satu kisah contoh Zakaria dan Elizabeth. Ya, saya di sini sudah tampilkan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-13. Dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Para ladies, saya percaya waktu kita punya pergumulan, kita punya persoalan, mungkin bertahun-tahun belum dijawab, kita pasti ada satu worry, kita pasti ada was-was, kita pasti ada deg-degan. Duh, gimana ini, gimana ini? Mungkin deadline semakin mendekat, mungkin umur kita semakin bertambah, seperti dialami oleh Zakaria dan Elizabeth ini, bahwa dia merasa takut, sehingga malaikat itu katakan, jangan takut, hai Zakaria. Waktu kita hari ini tidak bersuka cita, maka yang ada adalah ketakutan yang memenuhi hati dan pikiran kita. Maka kita tidak bisa mengucap syukur, karena ketakutan itu jauh lebih besar menguasai engkau dan saya. Tetapi kita memilih untuk bersuka cita untuk apa yang Tuhan telah sediakan di depan. Dan itu adalah iman yang mampu mengalahkan ketakutan kita. Sehingga hari ini, para ladies yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan sukacita kita lenyap karena beban pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita punya pergumulan, kita punya persoalan, kita bergumul dengan Tuhan. Tetapi bergumul jangan membuat engkau menjadi lemah. Jangan membuat engkau kehilangan harapan. Jangan membuat engkau menjadi putus asa, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Saya ingat ada satu pasangan bergumul di hampir 9 tahun ya. Jadi pasangan ini saya lihat ini juga di Instagram. Jadi saya melihat hal-hal yang positif yang saya bisa belajar, dan dalam pernikahan mereka yang kedua, mereka memutuskan untuk bayi tabung. Tapi ternyata bayi tabungnya gagal, tidak ada hasil. Dan mereka kecewa dikatakan sama Tuhan, sama keadaan. Mereka menjadi frustasi selama beberapa tahun. Dan kemudian akhirnya mereka berdamai dengan keadaan, berdamai dengan Tuhan, dan mereka mencoba lagi untuk program lagi di tahun ke-6. Tetapi gagal lagi para ladies. Ya, tahun ke-6 gagal, kemudian sekarang adalah tahun yang ke-9. Saya lihat perjuangan yang luar biasa, tetapi mereka tidak menyerah. Ya, waktu saya lihat itu, saya lihat ada satu harus disuntik gitu ya untuk dalam ikut satu program itu sampai udah rasanya sampai jarumnya tuh ada yang
udah nggak mempan untuk disuntik. Saya nggak tahu itu kenapa ya secara medisnya, tetapi saya percaya itu pasti menjadi satu hal yang bisa membuat orang menjadi depresi. Tetapi di sini kita lihat, jangan biarkan sukacita kita dicuri oleh keadaan, hilang. Karena kita punya beban, kita punya pergumulan, tapi percayalah untuk apa yang Tuhan telah sediakan di depan. Bahkan, sekalipun kita tidak mendapatkan dari apa yang kita doakan, sudahkah kita hari ini menikmati proses pembentukan yang Tuhan mau lakukan? Mukjizat Natal bukan hanyalah keadaan kita yang berubah, bukan hanyalah jawaban doa yang datang, tetapi mukjizat Natal itu adalah Tuhan juga ingin mengubah hatimu dan hati saya, para ladies. Tuhan ingin mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi ladies yang kuat, menjadi ladies yang mampu mengucap syukur dalam setiap situasi dan keadaan. Slide selanjutnya, saya bacain ayat yang di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percayalah para ladies bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan bagi setiap kita. Harapan kita tidak akan hilang. Tadi kita belajar mukjizat terbesar yang pernah terjadi di dunia ini, bahwa Tuhan Yesus datang memberikan sukacita yang besar di dalam setiap hidup engkau dan saya. Yang kedua para ladies, Tuhan Yesus datang untuk memberikan pengharapan yang kekal. Para ladies, Tuhan tidak hanya memberikan kita pengharapan untuk beberapa tahun, bukan hanya untuk beberapa hari. Tuhan memelihara kita dan kita ada harapan untuk kita bisa makan, minum, bisa punya pakaian, bisa punya tabungan untuk beberapa tahun. Tetapi kekal sampai akhir dunia. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Percayalah ladies, di sini Tuhan bukan seperti pencuri, bukan seperti iblis yang justru ingin mencuri, mengambil sesuatu dari kita. Iman kita, pengharapan kita. Makanya kenapa kita dibuat kecewa, makanya kenapa kita dibuat berhenti melayani Tuhan. Kita melihat kepada manusia yang melayani, kita melihat kepada keadaan, kita melihat kepada pendeta yang melayani, kita bisa kecewa. Tapi hari ini ingat, Tuhan datang untuk setiap kita supaya kita memiliki hidup dan di dalam segala kelimpahan. Maka jangan lihat keadaanmu, jangan lihat situasimu. Hari ini iblis berusaha melemahkan iman kita, percaya kita. Jangan sampai percaya kita berkurang. Tapi kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan yang baru, dan kita fokus mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Maka percayalah, Dia akan memberikan engkau dan saya kekuatan. Tuhan akan memberikan kita satu hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya berkelimpahan secara materi yang kita inginkan, yang kita rindukan, tapi jauh lebih berharga daripada itu. Para ladies, kita tahu bahwa materi itu bukan segalanya, bukan jaminan. Banyak orang hari ini punya banyak, tetapi pertanyaannya, apakah mereka mampu untuk menikmatinya? Apakah mereka mampu untuk bisa merasakan bahwa inilah yang Tuhan sediakan? Banyak orang memiliki banyak, tetapi dia tidak melihat hal itu. Dia melihat kepada milik orang lain. Dia melihat kepada keadaan orang lain. Dan dia lupa untuk berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan di dalam hidupnya. Sehingga hari ini ladies, mari kita sama-sama berdoa. Supaya Natal di tahun ini kita belajar untuk memaknainya setiap hari. Bukan hanya kita memaknainya waktu mendekati Natal, mendekati tanggal 25 Desember, oh ini kita udah mau Natal, jadi kita pasang lampu, pasang pohon Natal, tetapi yang lebih penting para ladies, kita memaknai kelahiran Yesus di dunia untuk engkau dan saya. Dia memberikan satu sukacita yang besar, yang berkelimpahan di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Dia memberikan kita satu pengharapan, bukan hanya pengharapan untuk hidup kita di dunia ini yang fana, yang hanya beberapa tahun, tetapi hidup kekal di surga. Kau dan saya, Tuhan telah sediakan tempat rumah yang terbaik, yang indah. Sehingga kau punya pergumulan hari ini itu adalah pergumulan yang hanya sementara. Mungkin kau punya sakit, engkau punya penyakit, engkau punya hutang, engkau punya kekurangan, engkau punya banyak pergumulan. Percayalah, untuk Tuhan terlalu mudah Ia menolong. Mukjizatnya ada di sini.
Mukjizatnya siap untuk menolong kau dan saya. Tetapi hari ini izinkan Tuhan berperkara di dalam hidupmu, merenda setiap kehidupan rohanimu, setiap hatimu, sehingga kita hari ini mampu bersukacita, bukan hanya untuk berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan, namun kau mampu melihat dengan imanmu untuk apa yang Tuhan telah sediakan di depan, di masa depan. Sekalipun kau belum mendapatkannya, kau belum melihatnya, kau belum menerimanya, tapi percayalah, Tuhan telah menyediakan untuk engkau dan saya, dan kita akan meraihnya apabila engkau mampu berjalan dan terus berjalan, tidak menjadi kecewa dan tidak meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, para ladies, sekian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, the miracle of Christmas is here. Kami percaya mukjizat Natal itu ada di tengah-tengah kami. Ada saat ini. Engkau bukan Tuhan Allah yang jauh. Engkau adalah Tuhan Allah yang dekat. Kau siap untuk menolong setiap kami Tuhan. Kau mengetahui, Engkau mengenal setiap kami. Pergumulan kami, persoalan kami, tidak ada yang mustahil bagimu. Kau mampu memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup kami doakan. Kau telah memberikannya secara berkelimpahan. Karena Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang murah hati. Terima kasih Tuhan. Ingatkan setiap kami bahwa Christmas bukan hanya sekedar celebration. Namun Christmas adalah satu hal yang mengingatkan kami bahwa kami harus memaknai Natal. Harus memaknai kelahiran Yesus di dunia. Yesus lahir dalam setiap hati kami. Memberikan satu sukacita yang berkelimpahan. Pengharapan sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Mari para ladies kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan mengingatkan untuk setiap engkau dan saya terus menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga melalui persekutuan dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Membuat engkau dan saya menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit